Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati kepada Pak Taufik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Saya Desma Fitriani. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Hasad. 1. Pengertian hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Rasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Yang kedua, dalil tentang hasad. Sabda Rasulullah SAW, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Imam Nawawi, yaitu menekankan pentingnya menjauhi sifat hasad dan mendorong untuk menggantinya dengan sikap syukur dan ridho terhadap karunia Allah kepada orang lain. 3. Contoh perilaku hasad yang sering terjadi. 1. Fitnah. Fitnah merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk merusak reputasi atau citra orang lain dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau mengambil tindakan yang tidak pantas. 2. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik juga merupakan contoh perilaku hasad yang sering terjadi. Pencemaran nama baik dilakukan dengan menyebarkan informasi negatif atau merusak citra baik seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. 3. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik juga merupakan contoh perilaku hasad yang sering terjadi. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dilakukan orang dengan tujuan melukai atau menyakiti orang lain secara fisik. Yang keempat, dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Bagi diri sendiri. 1. Menimbulkan perasaan tidak tenang. 2. Menimbulkan amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. 3. Memiliki banyak musuh dan sedikit teman. 4. Banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagi orang lain. 1. Akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. 2. Kehidupan di masyarakat kurang harmonis. 3. Munculnya rasa dendam antar masyarakat. 4. Timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Dendam. 1. Pengertian dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah SWT sangat membenci orang yang pendendam, karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. 2. Dalil tentang dendam. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menyerukan supaya kita lebih suka memaafkan orang yang menyakiti kita dan membiarkannya, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin." Artinya, maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Tafsir Nurut Liyadabbaru Ayatih atau Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia, menjelaskan bahwa memberi maaf bukanlah sebuah kekalahan sebagaimana yang difahami sebagian orang. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh ini adalah kemenangan yang hakiki. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam lebih menganjurkan penyelesaian masalah dengan jalan damai dan saling memaafkan. 3. Contoh sifat dendam. 1. Perasaan sulit tenang karena ingin orang lain merasakan sakit seperti yang dirasakan. 2. Sekalipun orang yang terluka meminta maaf, tetapi masih tidak bisa merasakan kedamaian di hati. 4. Dampak negatif dendam. Dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan
B. Timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. C. Menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. D. Semakin menambah rumitnya masalah, sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. C. Gibah. 1. Pengertian gibah. Gibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. 2. Dalil tentang gibah. Walladzina yu'dzul mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka itu telah memikul kebohongan dan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Ada pelajaran menarik dari ayat tersebut. Terdapat penafsiran mengenai makna Surat Al-Ahzab ayat 58. Menurut tafsir Al-Muhtasar atau Markas Tafsir Riyadhah, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram menjelaskan, yaitu dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan ucapan maupun perbuatan tanpa adanya dosa yang mereka lakukan, seperti perbuatan jahat yang mengharuskan untuk disakiti, maka sesungguhnya mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang jelas. 3. Contoh gibah. Setelah mengetahui pengertian gibah dan gibah yang dibolehkan, berikut ini kami berikan contoh perilaku gibah. 1. Membicarakan keburukan orang lain melalui lisan. 2. Membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain melalui bahasa isyarat. 3. Membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain melalui gerakan tubuh dengan maksud mengolok-olok. 4. Membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain melalui media massa seperti koran, majalah, media sosial, media berita online, dan lain sebagainya. 4. Dampak negatif gibah. Perilaku gibah juga adanya bahayanya. Dan berikut ini bahaya yang akan diterima bila melakukan perilaku gibah, yaitu 1. Jika hal yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar, maka bisa mendatangkan fitnah. Dalam Al-Quran, fitnah itu disebutkan lebih kejam daripada pembunuhan. 2. Mendatangkan kerusakan atau permusuhan atau sikap tidak senang kepada seseorang. 3. Tidak ada manfaatnya, waktu terbuang sia-sia. 4. Mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Fitnah. 1. Pengertian fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. 2. Dalil-dalil fitnah. Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya, sedangkan fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Tafsir menurut Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah menjelaskan bahwa wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, yakni fitnah atau cobaan yang ingin mereka timpakan kepada kalian, berupa kembali kepada kekufuran, itu lebih kejam daripada pembunuhan, andai mereka membunuh kalian. Dan pendapat lain mengatakan, yang dimaksudkan adalah kesyirikan yang ada pada mereka lebih buruk daripada pembunuhan yang kalian besar-besarkan. 3. Contoh fitnah. 1. Fitnah wanita. 2. Fitnah harta. 3. Fitnah kekuasaan. 4. Dampak negatif fitnah. Ketika seseorang melakukan fitnah, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan, baik itu untuk orang yang difitnah maupun untuk dirinya sendiri. Berikut ini dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku fitnah. A. Mendapat ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksa neraka yang sangat pedih. B. Rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. C. Terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. E. Namimah. 1. Pengertian namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba.
Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan maupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. 2. Dalil yang berhubungan dengan namimah. Namimah termasuk akhlak tercela yang dilarang dalam agama sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut. Wala tuti' kulla halafim mahinin hammazim masya'in binamim. Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Tafsir menurut Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Tazim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa ayat 10 ayat ini melarang Rasulullah menuruti orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, yakni banyak bersumpah dengan sumpah yang batil, dan orang yang hina diri dan akalnya. Ayat 11, menjelek-jelekan dan menggunjing orang lain, berusaha mengadu domba mereka atau membuat kedustaan terhadap mereka. 3. Contoh perilaku namimah. 1. Berikut ini adalah contoh perilaku namimah. Mempunyai maksud yang tidak baik terhadap orang lain yang sedang diadu, suka menjadi provokator, suka membicarakan orang lain dan memfitnah orang lain dan berbohong kepada orang lain agar terjadi permusuhan di antara keduanya. 4. Dampak negatif namimah. A. Dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah. B. Menyulut api, kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. C. Merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. D. Hilangnya ridha Allah SWT dan mendapat murkanya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.